Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sintesis protein bagian yang kedua, yaitu elongasi. Elongasi melibatkan tiga faktor EF, yaitu EFTU, EFTS, dan EFG. Kemudian GTP, tRNA bermuatan, dalam hal ini bermuatan atau membawa asam amino, dan kompleks inisiasi 70S jika elongasi ada pada prokariot atau terjadi pada prokariot. Dengan terbentuknya kompleks inisiasi 70S pada tahapan inisiasi, siklus elongasi dapat dimulai. Elongasi bisa dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan tRNA amino asil atau tRNA yang membawa asam amino. Kemudian yang kedua, pembentukan ikatan peptida. Yang ketiga, translokasi atau perpindahan atau pergeseran dari satu kodon ke kodon berikutnya. Tahapan dimulai di mana sisi P diisi dan sisi A kosong. Tahapan melibatkan 3 faktor elongasi, yaitu EFTU, EFTS, dan EFG, yang semuanya mengikat GTP atau GDP, dan yang masing-masing memiliki massa 45, 30, dan 80 kilodalton. EFTS dan EFG kelimpahannya sebanyak ribosom, tetapi EFTU kelimpahannya hampir 10 kalinya. Tahapan yang pertama, pengangkutan tRNA amino asil atau tRNA yang membawa asam amino atau AA kodenya di situ dalam gambar. EFTU diperlukan untuk membawa tRNA amino asil ke sisi A, dan energi diperlukan dalam tahapan ini dengan hidrolisis GTP. Kita lihat gambar selanjutnya. Dari tahapan yang pertama, pembebasan kompleks EFTU GDP dihasilkan dengan bantuan EFTS. Lihat gambar sebelah kiri bawah. GDP dilepas, EFTS bergabung dengan EFTU. Dalam siklus pertukaran EFTU-EFTS, EFTS menggantikan GDP dan selanjutnya GDP digantikan oleh GTP. Lihat gambar atas, sebelah atasnya tadi. Kompleks EFTU-GTP yang dihasilkan sekarang mampu mengikat tRNA amino asil lainnya dan membawa ke ribosom. Semua tRNA amino asil dapat membentuk kompleks ini dengan EFTU, kecuali tRNA inisiator. Tahapan yang kedua, pembentukan ikatan peptida. Setelah pengangkutan tRNA amino asil, sisi A dan P diisi dengan 2 asam amino yang akan digabungkan saling mendekat. Lihat gambar kiri bawah. Jadi asam amino yang akan digabungkan saling mendekat. Gambar kiri bawah. Perhatikan juga gambar keseluruhan atau keseluruhan dari gambar yang barusan kita bahas. Ada kompleks EFTU, EFTS, kemudian ada kompleks asam amino atau AA, disingkat AA, tRNA, GTP, EFTU, ya, kompleks AA, tRNA, GTP, EFTU yang masuk ke sisi A yang kosong. Kita lihat lanjutan dari tahapan yang kedua. Ini gambar berikutnya di mana aktivitas peptidil transferase dari subunit 50S. Lihat gambar kiri bawah, aktivitas peptidil transferase sekarang dapat membentuk ikatan antara kedua asam amino tanpa menggunakan energi lagi,
karena energi dalam bentuk ATP digunakan untuk memberi muatan ke tRNA. Kemudian tahapan yang ketiga, translokasi. Suatu kompleks EFG atau translokase dan GTP, lihat gambar yang tengah kanan, mengikat ke ribosom, dan dalam tahapan yang banyak mengkonsumsi energi, tRNA yang tidak bermuatan dilepaskan dari sisi P. Lihat kiri bawah. Peptidil tRNA bergerak dari sisi A ke sisi P, dan mRNA bergerak ke satu kodon berikutnya relatif ke ribosom. GDP dan EFG dibebaskan. EFG digunakan kembali. Suatu kodon baru sekarang ada dalam sisi A yang kosong. Pada prokariot, tRNA yang tidak bermuatan pertama dipindah ke sisi E, atau sisi E dari kata exit atau keluar, dan dilepaskan ketika tRNA amino asid berikutnya mengikat. Dengan cara ini, ribosom menjaga kontak dengan mRNA melalui 6 pasang basa yang mengurangi kemungkinan pergeseran rangka baja. Satu siklus dari 3 tahap siklus elongasi telah selesai, dan siklus berulang sampai 1 dari 3 kodon terminasi atau kodon stop muncul dalam sisi A. Demikianlah pembahasan kita tentang mekanisme sintesis protein bagian yang kedua, yaitu elongasi. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.